Halo semuanya, kami di sini akan menjelaskan tentang apa sih komputer software itu. Tapi sebelum penjelasan lebih lanjut, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama, ada Fadila Albi dengan NIM 190211100003. Yang kedua, ada Intan Maulidia dengan NIM 190211100015. Dan yang terakhir ada Surya Dewi Ningsih dengan NIM 190211100016. Next video. Pengertian dari software. Perangkat lunak atau software komputer adalah suatu perangkat yang berisi serangkaian instruksi, program, prosedur, pengendalian, dan aktivitas pengolahan perintah pada suatu sistem komputer. Fungsi dari software. Secara umum, fungsi dari software komputer yang utama adalah 1. Melakukan aktivitas bersama-sama dengan hardware. Yang kedua, menyediakan segala sumber daya yang bisa digunakan pada sebuah komputer. Yang ketiga, bertindak sebagai perantara antara pengguna atau user dengan perangkat keras atau hardware untuk melakukan aktivitas pengolahan data berdasarkan perintah yang harus dilakukan dalam software komputer tersebut. Selanjutnya yaitu ada struktur software komputer menurut James O'Brien. Software komputer sendiri itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada software aplikasi dan software sistem. Software sistem itu bertugas sebagai mengolah dan mendukung operasi sistem, komputer, dan jaringan. Software sistem sendiri itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, program untuk pengembangan sistem, dan yang kedua, program untuk manajemen sistem. Selanjutnya yaitu ada software aplikasi. Software aplikasi sendiri bertugas melakukan tugas mengolah informasi untuk end user. Sama dengan software sistem, software aplikasi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, program aplikasi untuk tujuan umum, dan yang kedua, program aplikasi untuk khusus. Kategori software. Secara khusus, software dibagi menjadi beberapa kategori menurut kelompok fungsinya, yaitu 1. Operating system atau sistem operasi, 2. Application program atau program aplikasi, dan 3. Language program atau bahasa program. Sistem operasi. Sistem operasi perangkat lunak yang berfungsi melakukan operasi yang mengurusi segala aktivitas komputer seperti mendukung operasi sistem aplikasi dan mengendalikan semua perangkat komputer agar dapat berjalan selaras dengan fungsinya. Operating system mengontrol semua sumber daya komputer dan menyediakan landasan sehingga sebuah program aplikasi dapat ditulis dan dijalankan. Tugas dari sistem operasi yang pertama, menyediakan antarmuka pengguna atau user interface yang berupa A. Melakukan perintah atau command-based user interface dalam bentuk teks. B. Mengarahkan menu atau menu-driven. Yang kedua, antarmuka unit grafis atau graphical user interface yang berupa A. Kombinasi icon dan menu untuk menerima dan melaksanakan perintah. B. Menyediakan informasi yang berkaitan dengan hardware dan mengendalikan perangkat input atau output device. Yang ketiga, melakukan tugas pengolahan dan pengendalian sumber daya dalam proses sebagai berikut. A. Multitasking. B. Multiprocessing. C. Time sharing. D. Scalability. E. Network. Yang keempat, pengolahan file dan direktori data.
Berikut ini adalah gambar macam-macam sistem operasi. Selanjutnya yaitu ada software aplikasi atau application program. Software aplikasi atau perangkat lunak aplikasi adalah software program yang memiliki aktivitas pemrosesan perintah yang diperlukan untuk melaksanakan permintaan pengguna dengan tujuan tertentu. Program aplikasi merupakan suatu program komputer yang siap pakai untuk mengelola data menjadi suatu informasi berdasarkan keperluan si penggunanya sendiri. Software aplikasi terdiri dari 1 program aplikasi, 2 program paket atau paket aplikasi, 3 program utilitas, 4 games entertainment, dan sebagainya. Contoh program aplikasi diantaranya Microsoft Office 2007 yang berupa MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Visio, MS Outlook, dan lain-lain. 2. Adobe Photoshop CS3, 3. Corel Draw, dan yang keempat AutoCAD, dan lain-lain. Berikut ini adalah macam-macam program aplikasi. Yang terakhir ada language program atau bahasa pemrograman. Language program adalah bahasa yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dengan komputer. Karena komputer memiliki bahasa sendiri, maka komputer tidak akan merespon selain menggunakan bahasa pemrograman. Di sini ada macam-macam language program. Baik, selesai sudah penjelasan kami tentang komputer software. Bagaimana? Udah jelaskan apa yang dimaksud dengan komputer software dan macam-macamnya? Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video kami dari awal sampai akhir. Semoga video kami dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih.